Itu karena saya cinta, karena saya memang orari Orari tulen, banget gitu ya. orari banget bahasanya kan. Nah, jadi kita Iya, itu bukan belum mau melepaskan jabatan, tidak. iya, Tapi kita sekarang belum menampakkan diri iya. yang betul-betul mau mengurus orari ini. RVC Podcast, buka aja. Oke, selamat datang Pak Jasmi Mukhtar di Relasi Virtual Konsultan. Pada kesempatan ini kita acara interview dalam bentuk podcast. Kita lihatlah sekarang itu Pak ya, perkembangan sekarang, apakah yang dimaksud dengan orari itu sendiri itu? Nah, ini orari itu adalah organisasi amatir radio Indonesia. Jadi Ya. kita ini mempunyai hobi, Ya. mempunyai jiwa membantu untuk komunikasi, maka tergabung dalam organisasi orari, yaitu Orari gitu ya. organisasi radio amatir. Ya, jadi kalau itu orarinya, ya kan? Sekarang kita mungkin sejarah orari itu seperti apa kira-kira gitu Bang? Ya, kalau sejarah orari waktu masih zaman Belanda dulu, yaitu lebih kurang, saya kurang ingat juga tahunnya itu, cuman karena cuma lebih kurang tahun 45-an. Nah, itu kita sudah mulai memakai perangkat amatir ini, yaitu radio ini. Jadi radio itu dulu kan telepon belum ada, ini belum ada. Jadi yang mau mengumumkan Indonesia merdeka itu orari ikut berpartisipasi. Tapi orari pada saat itu belum terbentuk ya sebagai organisasi. Belum terbentuk. Jadi berkembang keiringan jalan, berkembang. Jadi sampailah pada saat ini ada turun naiknya. Jadi kita sebagai penggemar radio orari, sebagai yang cinta orari, tentu tidak ingin orari ini hilang begitu saja. Landasannya apa? Landasan kita tidak mau hilang orari ini karena Bapak kan bisa ingat dulu waktu bencana datang, itu seluruh komunikasi lumpuh. Komunikasi lumpuh, kita contoh di Padang, di Aceh. Lumpuh semua. Jangankan untuk yang besar kayak begitu. Ingat Bapak kebakaran Telkomsel di Pekanbaru. Oh, yang baru-baru ini nih Pak ya. Berapa hari kita? Oh iya betul. Azab kan? Iya. Jadi orari itu tampil mengaplikasikan berita-berita ke mancanegara setiap Bapak. Jadi orari ini perangkatnya fleksibel ya, bisa diangkat-angkat, bisa di mobil, portable. Jadi Bapak cuman bisa pakai baterai, bawa radio, bawa pipa, sandang ke sana, tegakkan, bisa diterima oleh daerah tetangga. Yang di daerah tetangga itu yang ada handphone lah, memberitakan kemana-mana bahwa ini kejadian-kejadian. Jadi orari ini tidak bisa dihilangkan kalau menurut saya. Makanya di situ kita sambil beramal, memberikan berita bencana, bantuan komunikasi, dan kita juga harus bekerja sama dengan BNPB, dengan BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan juga Bapak coba masuk kebakaran hutan. Di situ kadang-kadang ada sinyal, ada tidak? Tidak ada sinyal. Nah, itulah peran orari. Itulah peran amatir. Dan juga seperti di Sumatera Barat, itu kan ada orang hilang hutan. Itu peran orari sangat signifikan. Menentukan sekali itu Pak ya. Menentukan. Jadi merupakan salah satu informasi lah. Salah satu untuk memberikan informasi. Makanya kita sebagai generasi tentu harus hobi dan tentu harus mengesinambungkan istilahnya, jangan sampai hilang tuh jangan sampai putus lah jangan sampai hilang orari ini. Nah, ini yang kita, jadi makanya di situ kita harus jaga organisasi. Iya, betul itu. Harus dijaga betul. Jadi dijaga kehidupannya, kelanggengannya itu, kelangsungan dari orari ini harus kita pertahankan.
Alangkah dari itu kita di lokal Pekanbaru Ya. telah membuat terobosan-terobosan. Ya. Jadi saya ikut organisasi ini dari tahun 94. Dari tahun 94. Iya, Pak. Tadi 9. tapi sebenarnya tadi itu saya ingin mengajukan pertanyaan. Sejak Hmm. kapan Bapak mengenal Orari itu? Iya, Udah langsung Iya. Bapak jawab ya Ya, langsung ya, aja. karena begini, supaya kita itu alur ceritanya itu jelas. Iya, Kenapa kita tertarik dengan Orari tahun 94? Kita dulu waktu handphone belum ada, kita kan Ya. main ya. Ya. Sudah Break itu, bukan itu kan. ya break kita masuk di radio antar penduduk. Rapi kita, ya? Rapi Ah. kita coba di sana. Ya. Jadi 2009 saya mulai bergabung di Orari. 2009. 2009. 2009 ya. Yang Bapak bergabung di Ya, Orari ya. ya. Dan aktifnya betul itu 2010. 2010. Ada kalau saya bersifatnya begini, Pak. Ah. Pertama 2009 setahun itu saya nonton aja. Untuk mengamati Ikut gitu. mengamati Ah. apa yang ada di sini. Jadi setelah waktu itu memang Orari ini di khusus daerah Riau agak melempem. Ya. Sehingga gedung kita yang ada itu tidak ada penghuni sama sekali. Ya. Kantornya yang di Ustomo Tomo ya. Pak? Ya. Itu tidak ada penghuni. Ya. Jadi berpikir kita kalau kita biarkan ini tentu tidak mungkin. Mulailah kita 2010 saya masuk Ya. di Orari dan langsung 2012 itu Ya. dijadikan sebagai 2014 dijadikan wakil ketua. Nah, wakil ketua. Jadi menjelang itu saya akan ikuti itu. Saya ngikuti Hempes ke Jakarta di Ancol. Saya ngikuti Hempes di Jakabaring Palembang. Itu tahun berapa itu? Yang Di- di Ancol Ancol tahun tuh berapa? Yang di Palembang? 2012 atau 2013 lah Oh, lebih jadi kurang. setelah Bapak bergabung di tahun Ya. 2010, 2012 Ya. atau 2014 Ya. Bapak ada Langsung mengikuti ikut Hempes Hempes di Ancol. Ancol dan Jakarta. di Jakabaring Palembang. Ya, sudah itu di Jambi berturut-turut lah. Ya. Terus dan di Padang. Dan terakhir kita mengadakan itu IOTA. Ya, jadi IOTA itu apa kira-kira? IOTA itu semacam di Badan Dunia itu IOTA. Kita mencari suatu pulau terluar Ah. dan memancar di sana. Oh gitu, jadi memberikan informasi Oh, iya. lah untuk pulau-pulau terluar, terluar. supaya terkonek ya. Jadi Terkonek. sambung menyambung menjadi satu Oh, iya, gitu. itu. Kira-kira Jadi, kayak begitulah itulah. gitu, Pak. Belum ada HP di sana itu Ya. pulau terluar tuh kita. Kalau dulu senior kita itu ke Anambas, Ya. kemana ke pulau-pulau dia kejar. Tapi saya yang mencoba ke Rupat Rupat ya. Thailand kemarin, Rupat. Yota. Dan kami juga udah merencanakan Pulau Jemur segala macam. Oh gitu ya, Pak. Jadi kita itu memang ingin di Orari. Jadi Ya. 2014 saya mulai jadi wakil ketua. Nah, itulah jadi kita benahi dengan keadaan kosong, Pak. keadaan kosong atau vakum atau bagaimana dia Pak kira-kira? Pak, vakum tidak. Ya. Tapi dana itu tidak ada. Oh gitu ya. Tidak ada sama sekali. Jadi kan memang organisasi ini organisasi hobi, Iya. organisasi profesi atau organisasi apa nih? Hobi. Orari itu sendiri. Hobi. Organisasi hobi. Hobi ya, Hobi. Jadi kehidupan Orari ini adalah swadaya anggota. swadaya ya. Ya, dari melalui pengurusan ID KTA Ya. dan sudah itu sumbangan-sumbangan yang di situ hidup. Ya. Dan juga mungkin kita upayakan kalau dulu pernah saya dengar ya bisa bekerja sama dengan pemangku jabatan yang ada di daerah. Tapi bukan kepada pengguna anggaran gitu Pak. Enggak, Ya. Jadi enggak. kita ini tidak termasuk di dalam APBD lah gitu Pak Enggak, ya kira-kira enggak. Setahu saya, entah kalau yang lain. Ya. Setahu saya memimpin Orari Pekanbaru itu belum ada. Belum ada Pak. Belum Ya. ada. Paling kita ikut acara dikasih uang saku, Iya. uang apa. Itu aja. Iyalah, karena kita telah membantu Hmm. ya kan, terutama dalam hal komunikasi. Ya. Ya tadi itu merupakan salah satu perjalanan lah Orari Iya. mulai dari kemerdekaan sampai sekarang Iya. gitu Pak ya. Tentu ada tujuan Bapak masuk sebagai anggota atau pengurus lah, fungsionaris gitu ya, fungsionaris daripada Orari itu. Apa kira-kira tujuannya itu? Ya tujuannya itu, Pak. Kemanusiaan aja ya. Kemanusiaan dan menyalurkan hobi.
di Ya, organisasi itu. kemanusiaan Ini dan organisasi hobi dan dilandasi oleh kemanusiaan. Ya. Jadi kita juga Pak, yang informasi yang saya dengar itu Orari Pekanbaru, Orlok gitu Pak ya. Ya. Orari Orlok Pekanbaru itu akan mengadakan musda Pak ya. Muslok Muslok ya, Nah, muslok. Jadi musyawarah lokal gitu ya. Orari lokal Pekanbaru. Itu Muslok. kapan kira-kira muslok itu? Hari Sabtu tanggal Sab- 20. Sabtu tanggal 20. Dan kebetulan Bapak mencalonkan atau sudah ikut mencalonkan atau belum ini untuk Saya sebagai ketua Orari Orlok Kota Pekanbaru? saya kan sekarang saya sudah mendaftarkan diri Ya. untuk mencalonkan kembali untuk menyambung program yang tidak terlaksana kemarin. Jadi Ya. saya mencalonkan kembali. Jadi Bapak mencalonkan untuk ketua Orlok Kota Pekanbaru. Iya. Jadi dari Bapak mencalonkan itu kira-kira apa tujuan Bapak sehingga Bapak itu berani mencalonkan diri sebagai ketua Orlok Kota Pekanbaru ini? Iya kan saya bilang tadi dari Iya. awal keberangkatan kita pertama belajar jadi anggota dan ikut senior-senior. Ya. Dan sudah itu kita jadi wakil Wakil satu periode. ya, wakil satu Sudah periode. itu ketuanya ada halangan, saya pelaksana tugas. 2014 sampai 2017 itu saya wakil. Ya. 2017 sampai 2020 sebetulnya dia 3 tahun, Ya, tapi per karena 3 tahun, tapi karena Covid kemarin diperpanjang, Ya. jadi sampai 2021. Jadi lain dan tujuan kita dari awal kan udah bilang Orari ini agak vakum, kita Ya. sudah membangkitkan semua. Ya. Jadi pertama kita di Orari ini dulu anggota Orari lokal Pekanbaru itu cuma 22. Anggota keseluruhannya Iya. gitu Pak untuk Kota Pekanbaru ya, Orlok 22. Pekanbaru ya. Ya, 22 Pak ya dari Ya. jumlah penduduk Pekanbaru yang Iya, 22 lebih orang. kurang 1 juta lah pada Iya. tahun itu kan. Jadi setelah itu 22 tahun 2 tahun saya memegang pelaksana tugas menjadi 60. Ya. 60 kita muslok, Ah, musyawarah lokal. Hadir waktu itu kalau tidak salah 50 dengan aklamasi Ya. memberikan amanah kepada saya waktu itu menjadi ketua Orari lokal Pekanbaru. Oh jadi ini untuk pencalonan yang Kedua, kali ini iya, Pak ya. periode yang kedua. Oh jadi ini melanjutkan dari periode yang pertama Iya. kepada periode yang kedua. Karena saya punya alasan. Ya. Karena agenda-agenda yang saya rintis dari awal itu Ah. belum terlaksana karena COVID-19 Oh, kemarin. iya, karena kita lebih vakum di awal-awal 2020 lah, Nah. akhir 2019 sampai Nah. sekarang 2021 gitu Ya, Pak. Jadi agenda itu karena saya cinta, karena saya memang Orari Orari banget gitu. ya, Orari banget bahasanya kan. Nah, jadi kita Iya. itu belum mau melepaskan jabatan, tidak. Iya, Tapi kita sekarang belum menampakkan diri iya. yang betul-betul mau mengurus Orari ini. Yang datang, kawan-kawan yang datang ada banyak. Iya. Tapi yang menampakkan diri yang mau mengurus tuh kayaknya belum nampak. Ada, Ya. tapi mungkin dia masih malu-malu. Ya. Atau bagaimana? Itulah yang akan kita bina. Jadi agenda saya ya Pak ya. Dulu kan saya ceritakan tadi itu kan 60. Ya. 60 insya Allah setelah saya menjabat dulu wakil 60. Sudah itu setelah saya menjabat terpilih secara aklamasi waktu itu saya menjabat, anggota saya itu pernah menjadi 333.